Selamat pagi semuanya, Shalom. Berjumpa dengan gue, Chris Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan memberikan kita dorongan untuk hidup. Iya, setelah beberapa hari kita tidak bertemu dengan gue, Chris Unlimited and Encouragement. Saya berada di luar kota, luar pulau, di Makassar, dan di sana karena kesalahan makan pedas. Lalu tenggorokan saya kalah, mungkin keadaan saya yang lagi tidak enak. Dan sekarang puji Tuhan sudah lumayan walaupun suaranya belum 100% kembali. Nah, maka dari itu, ayo sekarang kita akan melihat kebaikan Tuhan. Bapak, kebaikanmu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang baik, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau belajar untuk melihat kebaikan Tuhan terlebih dalam kepada kami ya Tuhan Yesus. In Christ Jesus, Tuhan yang memberkati kami. Amin, amin. Ya, under grace peoples, ada firman Tuhan yang luar biasa dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Di sana tentang bagaimana kenyataan yang dilihat oleh seorang yang bernama Yusuf ketika dia sepanjang hidupnya alami hal yang tidak baik, tetapi dia kemudian melihat akan kebesaran Tuhan yang begitu ajaib. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan, meskipun kamu merencanakan kejahatan terhadap aku, dikatakan, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Meskipun kamu itu adalah saudara-saudaranya, kakak-kakak Yakub, merencanakan kejahatan terhadap aku, dia berkata, tetapi Tuhan merencanakan untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Saudara, di sini Yusuf itu dia alami yang namanya pengalaman hidup yang buruk, yaitu padahal dia orang yang disayangi papanya, diperlakukan spesial papanya, tapi kemudian dia diiri, saudara-saudaranya iri, lalu dia dianiaya, dijual ke Mesir, tapi saudara-saudaranya berkata kepada ayahnya kalau Yusuf itu ternyata mati, dicabik-cabik binatang, padahal dijual. Lalu dia di Mesir, itu dia alami hal yang baik daripada Tuhan, yaitu dia disertai Tuhan. Kemudian dia ketika di penjara sempat, kemudian dia diangkat untuk menjadi penguasa di Mesir. Tetapi dia menjadi penguasa dan punya kuasa, dia tidak semena-mena kepada saudara-saudaranya. Malah dia berbuat baik. Karena dia tahu bahwa ini adalah Tuhan yang suruh untuk mendahului mereka agar mereka saat kelaparan tidak alami kelaparan, tetapi dikatakan memelihara satu kehidupan. Memelihara kehidupan bangsa yang besar, itu adalah bangsa Israel. Maksudnya
Ini adalah berkaitan dengan janji Tuhan. Jadi ketika Yusuf berkata, kamu merencanakan kejahatan terhadap aku, itu personal pada aku. Jadi dia alami hal yang buruk, dianiaya oleh saudara-saudaranya terhadap aku, katanya. Uh, tapi kemudian ternyata dia di uh, ikat oleh Tuhan. Jadi secara manusia diperlakukan buruk secara pribadi, tapi Tuhan membawa dia kepada satu rencana yang besar terhadap satu bangsa. Bangsa itu adalah bangsa daripada keluarganya, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, 12 anak akan menjadi 12 suku Israel. Yang dikatakan Yusuf, kamu merencanakan kejahatan, tapi Tuhan merencanakan kebaikan untuk maksud memelihara kehidupan satu bangsa, bangsa yang besar. Yang lihat Yusuf itu satu bangsa, tapi dia alami pribadi, difitnah, dijual, dibenci, dianiaya, masukkan sumur, di Mesir dijual lagi, dilupakan. Nah, di Mesir dia difitnah lagi, di penjara, dilupakan. Dia alami personal, tapi Tuhan mereka-rekakan nasional. Dia alami hal yang buruk secara pribadi, secara eh, pribadi dengan saudara-saudaranya, tetapi kemudian dia mendapatkan satu pengalaman yang besar bersama dengan Tuhan, yaitu memelihara satu bangsa yang besar. Ini bukan hal yang main-main, saudara. Karena ini bukanlah hal yang juga satu uh, yang buruk yang dia alami. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa engkau ketika alami sesuatu yang buruk, itu ada hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan kepadamu. Katakan bersama saya, ketika aku alami hal yang buruk, Tuhan sedang kerjakan segala hal yang baik di dalam hidupku. 1, 2, 3. Ketika aku alami hal yang buruk, Tuhan sedang melakukan segala hal yang baik kepadaku. Hari ini di dalam Kristus, in Christ, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Our God is a good God. Segala kebaikan, all goodness in Him. Segala kebaikan Tuhan itu ada pada, segala kebaikan itu ada pada Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini, Christ in you. Christ in you, Kristus di dalammu, saudara, untuk apa? Untuk menyertai dengan kebaikan. Nah, jadi saudara, ketika dia alami hal yang buruk, kebaikan di dalamnya itu bekerja. Kayak Yusuf. Dia hanya disertai Tuhan. Tetapi kemudian dia alami hal yang buruk, tetapi kebaikan Tuhan bekerja. Saudara katakan bersama saya, seperti dengan kayak Yusuf itu ya, kebaikan Tuhan itu bekerja kepadanya. Sehingga alami hal yang buruk, difitnah, dijual,
Tapi kebaikan itu terus bekerja, membela, menolong, dan memberikan satu kebaikan kepada Yusuf. Katakan bersama saya, meskipun aku alami hal yang buruk, kebaikan Tuhan bekerja di dalamku. 1, 2, 3. Meskipun aku alami hal yang buruk, kebaikan Tuhan tetap bekerja di dalamku. Apalagi hari ini, saudara akan memiliki posisi dan memiliki kondisi yang berbeda. Saudara memiliki posisi dan memiliki kondisi yang berbeda dengan Yusuf. Di mana hari ini, saudara, Christ in you. Kristus ada di dalam diri saudara. Kristus di dalam diri saudara itu mengerjakan, itu berarti ada kebaikan yang pertama. Ada kebaikan di dalammu dan ada kebaikan yang sedang bekerja di dalam diri saudara. Kebaikan Tuhan itu bekerja. Karena apa? Di dunia ini, itu syarat dengan hal-hal yang tidak baik. Banyak hal-hal yang tidak baik yang sedang terjadi di dunia ini. Kita sudah berusaha baik saja, kita alami hal yang tidak baik. Nah, maka dari itu Tuhan yang baik menyertai kita di dalam kita. Saudara, kita ini ada di alam dunia. Di malam saya ada di ibadah, judulnya adalah alam roh itu nyata. Ya memang nyata. Alam roh itu nyata. Dan alam roh yang sedang bekerja di dunia ini, itu adalah alam roh yang diduduki, itu adalah di teritorialnya itu diduduki oleh kuasa kegelapan. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, saudara, ilah zaman ini dikatakan telah membutakan mereka yang tidak percaya. Jadi ada dikatakan ilah zaman ini itu the God of this world. Itu roh jahat, membutakan. Dunia ini menjadi buta karena the God of this world. Karena ilah dunia ini. Jadi the God of this world had blinded the minds, membutakan pikiran. Ini adalah alam, selain alam nyata kita hidup, di alam roh di dunia ini, itu ada yang menduduki. Namanya the God of this world. Yusuf kenapa disertai Tuhan? Karena dia juga alami. Bagaimana manusia tiba-tiba membenci kalau bukan karena pengaruh kuasa roh jahat, karena dosa. Kita ditempatkan di dalam Kristus. Itu adalah tempat yang dosa itu tidak ada. Yang ada adalah darah penebusan Kristus. Katakan bersama saya, aku ditempatkan di dalam Kristus. Itu adalah tempat di mana ada darah penebusan Kristus. 1, 2, 3. Aku ditempatkan di dalam Kristus adalah tempat di mana ada darah penebusan Kristus. Darah penebusan Kristus adalah darah yang mengalahkan kuasa roh jahat. Engkau berada dalam Kristus itu adalah darah, saudara. Engkau di dalam Kristus itu adalah tempat di sana adalah tempat teritorial yang tidak diduduki oleh kuasa kegelapan. Katakan bersama saya, aku ditempatkan di dalam Kristus adalah tempat di mana tempat ini tidak diduduki oleh roh jahat atau
iblis. Jadi tempat saudara hari ini di dalam Kristus adalah tempat yang tidak dijangkau teritorial ini oleh iblis. Jadi tempat yang tidak membutakan kita, tapi kita dapat melihat. Nah, the God of this world membutakan pikiran mereka yang gak percaya, lalu terang Injil kemuliaan Kristus, the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God. Saudara, itu bersinar atas kita. Tapi bagi orang yang di dunia ini tanpa Kristus, itu dibutakan oleh roh jahat sehingga tidak melihat kemuliaan daripada Injil Kristus. Saudara itu berada di tempat yang terang. Tapi di tempat terang, kepada Injil Kristus memang bisa melihat. Tapi masih bisa yang namanya kita ini bisa membenci orang. Ya, saudara. Saudara-saudaranya Yusuf itu adalah mereka juga anak-anak Yakub, anak-anak Israel. Jadi mereka keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Tapi kemudian mereka membenci Yusuf. 11 saudara-saudaranya Yusuf itu, kakak-kakaknya, itu juga anak perjanjian. Mereka orang-orang pilihan. Mereka punya janji Tuhan. Yusuf juga sama, anak perjanjian, orang pilihan. Kalau hari ini tuh sesama orang Kristen. Gitu. Tapi kemudian, saudara, itu bisa terpengaruh oleh keadaan keberdosaan mereka dan bisa terpengaruh oleh mereka ada di jiwa mereka ya, jiwa mereka ada rasa iri, ada rasa tertekan, sehingga membenci saudaranya, yaitu Yusuf. Mungkin kita juga demikian. Kita di gereja kah? Atau kita ada di lingkungan mana? Ada yang membenci kita, tidak suka sama kita. Tapi saudara, ada Yesus, jangan khawatir. Ada Yesus, dia adalah ahli kebaikan. Ketika Yusuf dibenci, dijual di Mesir, Tuhan yang baik menyertai dia. Tuhan itu ahli kebaikan. Sehingga ketika ada pengalaman yang buruk, dia di negeri orang. Tetapi dia kemudian alami banyak kebaikan. Di rumah Potifar, dia kemudian diangkat oleh Tuhan, pekerjaannya baik. Jadi kepala di rumah Potifar. Dia alami fitnah, masuk penjara. Ada kebaikan Tuhan membuat dia menafsirkan mimpi. Dia dilupakan selama beberapa tahun, 3 tahun di penjara. Ada kebaikan Tuhan, akhirnya dia diangkat menjadi penguasa di Firaun. Dan melakukan kebaikan lagi, karena dia dipenuhi kebaikan Tuhan, dia melakukan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Lihat, sang ahli kebaikan dapat mengubah segala pengalaman yang buruk di dalam hidup kita untuk kita senantiasa alami kebaikan dan melakukan kebaikan. Saudara, Tuhan itu ahli kebaikan. Dan sang ahli kebaikan, dia nggak cuman ahli juru selamat. Tuhan itu ahli kehidupan.
Karena Yesus adalah ahli kehidupan, maka dia sanggup untuk ketika menyertaimu, sanggup membuat engkau alami banyak kebaikan. Karena Yesus ahli kebaikan. Saudara, Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13 itu lihat ini. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa inilah kenyataannya ya. Mungkin ada alam roh, yaitu yang di teritorialnya adalah teritorial roh jahat. Tetapi kita ini ternyata alami sesuatu yang dahsyat itu ini. Mazmur 5 ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah ya Yahweh yang memberkati orang benar dan memagari dengan kebaikan sebagai perisai. Wow, saudara, ternyata di dalam hidup kita itu ada yang namanya kebaikan. Dan kebaikan itu menjadi perisai. Katakan bersama saya, Tuhan memagariku dengan kebaikan sebagai perisai. 1, 2, 3. Tuhan memagariku dengan kebaikan sebagai perisai. Tuhan itu memagari hidup saudara dengan kebaikan. Dan kebaikan itu berfungsi sebagai perisai ternyata. Ini adalah kebaikan Tuhan yang tidak pernah bisa digantikan oleh keadaan yang buruk. Tuhan memagari kita dengan kebaikan, lalu kebaikan itu menjadi perisai. Keren ya saudara ya. Tuhan memagari kita dengan kebaikan dan kebaikan itu menjadi satu perisai. Wow, ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi, Lord bless the righteousness with favor, without compass, as him with a seal. Memagari kita dengan kebaikan. Nah, saudara, Yusuf aja alami hal yang buruk, tapi tidak mengenai dirinya untuk menjadi buruk seperti yang dia alami. Ada kebaikan yang menyertai. Karena sang ahli kebaikan, kebaikannya itu memagari dengan memagarinya sebagai perisai. Engkau tuh punya perisai dari Tuhan, namanya kebaikan. Sementara kita meresponi dengan perisai iman. Wah, jadi tebal sekali perisai hidup saudara. Sudah kebaikan, lalu ada perisai. Jadi kalau Yusuf dia diperkarakan buruk oleh saudaranya, tapi akhirnya dia alami pengubahan hidup. Engkau pun, ya, engkau aman dalam Kristus. Engkau punya keselamatan kekal di dalam Kristus. Namun, ketika saudara alami hal yang buruk di dunia ini, alam roh itu mengerjakan yang buruk kepada saudara. Tetapi engkau hari ini, engkau telah berada di alam surgawi. Di dalam Kristus itu alam surgawi. Engkau mencicipi alam surgawi selama di dunia ini, yaitu in Christ. Ini adalah pagar kebaikan. Ini adalah perisai. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya hal yang buruk. Tetapi pagar kebaikan Tuhan akan menjadi perisai untuk melindungi kita, menyertai kita. Karena dia ahli kebaikan. Yesus itu ahli kebaikan. Sehingga apapun yang kau alami hal yang buruk,
engkau akan tetap alami kebaikan daripada Tuhan meskipun engkau diperkarakan buruk oleh orang lain. Yesus itu ahli kebaikan. Ketika engkau menemui hal yang buruk, maka pagar kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu akan menjadi perisai dan engkau tetap akan alami banyak kebaikan demi kebaikan. Kebaikan menyertai saudara. Untuk apa? Untuk engkau melihat hidupmu yang diubahkan disertai Tuhan. Inilah kebaikan. Biarlah sepanjang hari ini engkau menikmati kebaikan Tuhan sebagai perisai, pagar kebaikan Tuhan. Engkau itu hidup di mana? Di dalam Kristus. Tuhan telah membaptis kita dalam Kristus. Tuhan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk kita mengalami dan disertai dan dipagari oleh kebaikan sebagai perisai. Karena kita di dunia ini banyak hal yang buruk yang bisa terjadi dan kita tidak bisa menghindari. Tapi kabar baiknya, saudara juga tidak bisa menghindari yang namanya mengalami kebaikan Tuhan. Karena sang ahli kebaikan ada dalam kita. Temanya ini ahli kebaikan. Ini bicara tentang Yesus. All about Christ Jesus. Semua itu tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus. Christ in you. Dia ada dalam kita. Untuk apa? Memagari kita. Menjadi sumber satu kebaikan di dalam kita. Dalam nama Yesus Kristus. Sepanjang hari engkau mengalami berkat Tuhan. Yaitu pagar kebaikan Tuhan. Menyertai saudara. Dan mengubahkan hal yang buruk menjadi kebaikan. Dunia mereka-rekakan yang jahat kepadamu, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan bagi. In Christ Jesus, Amen. Saudara, Yesus pernah memperlihatkan kepada murid-muridnya orang-orang Yahudi tentang kalau khawatir ada burung-burung yang dipelihara Tuhan. Ini Tuhan sedang menunjukkan kebaikannya sebagai ahli kebaikan. Burung saja dipelihara, diberi makan oleh Tuhan. Masa saudara tidak diberi makan? Masa saudara dibiarkan saudara memiliki hutangkah? Sedang sakitkah? Sedang teraniaya oleh orang lain? Sedang alami yang buruk? Tuhan merekakan kebaikan, dipelihara ajaib. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Haleluya. Amin.